sekarang 2025 itu dari provinsi itu cuma 3 kabupaten kota, Tasik, Garut, sama Ciamis. Ya, jadi sebenarnya Tasik jadi selalu dapat ya Pak, sekarang cuma 3 dan sekarang dapatnya besar Pak, 8 untuk obat. Iya. Kalau dulu cuma 4 ya. Garut yang sekarang juga cuma 3 Pak. Ya. Dasarnya itu kami selalu menggunakan sistem dari Fornas ya, dari sana supaya apa yang digunakan itu sesuai dengan agenda mereka supaya terus berjalan. Sebetulnya itu rahasianya Pak ya. Kemarin 2026 juga udah mulai memasukkan lagi, biasanya itu September. Alhamdulillah selalu di, malahan kemarin 7 ditambah lagi pas setelah 7 itu ya, 1 bulan kemudian ditambah 1 sekian. Nah, tentang realisasi karena tidak kena istilahnya cut off atau apa karena DAK sampai saat ini itu realisasi dari DAK itu 3296 miliar ya, ditambah sekarang lagi Pak pengiriman terus sampai Senin gitu ya. Saya dipercepat karena apa? Takut ada nanti mungkin dari Popir atau apa gitu ya. Yang penting yang ini manfaatkan. Berapa 5 hari lagi? Tapi bukan berapa pensiun Pak, kami selalu berusaha seperti itulah. Jadi kejar tayang Pak ya. Itu alhamdulillah, dan obatnya pun kami terima Pak, bagus-bagus Pak. Karena kami memanfaatkan ini Pak. Kalau dalam obat kita kan e-katalog ya Pak. Dalam e-katalog itu kan ada harga, ada apa, TKDN. Saya semua dulu TKDN itu yang tertinggi. Itu kan bahan dasar dari Indonesia sendiri, itu dasarnya. Kedua, nanti selisih harga. Dan ada satu lagi yaitu konsolidasi Pak. Konsolidasi sangat bermanfaat karena diwajibkan perusahaan itu memproduksi obat konsolidasi. Contohnya Paraset Pak, kan biasanya 144, ada 150, 100 sekian, apa kayak 200. Konsolidasi cuma ada 3 perusahaan, ya. Cuma 100 Pak harganya. Nah, dari 100 itu saya pilih yang TKDN yang tertinggi. Saya udah masukin tadinya untuk 1000 tablet jadi 1500 gitu Pak istilahnya. Kalau kami seperti itu, dan itu kami ekspos Pak ke pengembang DAK, makanya selalu dapat tambah. Kalau itemnya biasanya kan yang lain supaya cepat terserap hanya beberapa item, saya selalu di atas 40 karena Fornas juga dasarnya 40, saya sekarang aja 50 item Pak. Dan alhamdulillah. Kalau ini kalau dari obat kita itu didistribusinya kan ke puskesmas ya. Kalau itu kan bantuan dari DAK. Ya. Kalau sistem di puskesmas, katakanlah yang BPJS, terus yang umum. Kalau obat itu termasuk di gratisnya atau gimana pelaksanaannya di puskesmas? Kalau kami itu mendistribusikan Pak ya. Nanti puskesmas itu sesuai dengan kan sekarang BUD. Ya. Kalau yang tidak bawa BPJS kan retribusi itu Pak ya. Karena dulu saya lamanya itu di puskesmas Pak ya gitu ya. Hampir kesini itu cuma 2023 ya, Pak ya. Berarti kan maksudnya gini, itu obat kan pasti dijual lagi. Iya. Ya, kalau BPJS umum ataupun walaupun katakan mungkin bahasanya BPJS gratis lah. Ya. Cuma kan nanti ada klaim. Dan obat itu termasuk unsur yang diklaim kan. Berarti jadi unsur pendapatan dari puskesmas. Jadi unsur. Nah itu yang luput dalam artian kan kemarin kita sempat tanya ini. Kalau dari DAK ada nggak? Gitu nggak ada. Gitu kan hampir. Ya, gini Pak, mungkin nanti itu mereka sebenarnya yang dari puskesmas itu dari DAK. Ya, jadi tidak langsung oleh puskesmas. Puskesmas karena BUD itu kan ada pendapatan Pak. Jadi kalau dari bawah itu dari DAK, dari beli sendiri, ya istilahnya subsidi silang. Kalau ke umum kena retribusi, kalau ke BPJS gratis. Itu harus gratis gitu ya. Kalau ke BPJS maupun sumbernya misalnya dari kita atau dia beli. Karena 20% itu untuk membeli obat dan alkes ataupun BMHP. Itu dari pendapatan BUD tiap bulannya. Nah, cuma saya supaya bagus kemarin setiap rapat itu ya dengan UPTD puskesmas. Jadi mereka itu harus membeli itu yang tidak di drop dari sini ataupun yang kurang dari dinas. Karena kami RKO itu berdasarkan mereka Pak, tapi tidak semua. Karena jadi yang paling banyak dari 40 puskesmas apa? Baru kami tandai ya untuk RKO kedinasan.
karena tiap puskesmas kan dengan dokter ini beda keperluannya. Ya yang tidak adanya silakan dibeli dari, makanya sebelum untuk merealisasikan kami sepakat dengan Pak Kadis, Pak Sekdis, kami ekspos dulu yang mau dibeli dari dinas ini, yang lainnya silakan. Tapi insya Allah Pak, untuk sekarang karena program terbesar dan saya juga kenapa saya selalu milih yang kalau tidak ada baru yang harga biasa yang tidak konsolidasi. Karena kami walaupun 2025 satu anggaran kami selalu menyediakan atau membeli itu 18 bulan Pak. Ya, jadi ada untuk stok opening, ketersediaan. Karena kami tahu, karena DPA selalu April kan, nggak mungkin. Paling cepat. Iya, paling April, makanya selalu kami itu sampai 18 bulan. Itu mungkin Pak. Jadi sementara obat alhamdulillah 55%, dan sekarang juga ada yang angkanya itu 636 lagi berlangsung Pak, sekarang itu berpengiriman lagi terakhir. Jadi itu mungkinlah insya Allah kalau obat dan RL pun kami 80.000 Pak, karena sangat urgen gitu RL ya, kadang-kadang nggak ada, makanya saya sampai 2 win ke sini Pak. Kalau gini, izin. Kalau ke pasien kami waktu kami itu di puskesmas ya tidak memilah ini pasien umum dengan BPJS. Karena kalau intinya orang itu yang berobat harus dilayani. Subsidi silang Pak. Kalau ada obat dari BPJS yang umum tidak ada sih kasihkan di sini sama gitu ya. Dan mengenai itu, jadi sebetulnya ada ketentuan Pak. 20% itu wajib karena nanti cek dari inspektorat itu sekarang kan udah sering berlaku bahwa misalnya kalau pendapatan yaitu 1 juta ya itu 200.000 itu untuk beli obat dan BMHP. Jadi tidak bisa dialokasikan kepada yang lain ya. Mengenai BOK tadi Pak, BOK tidak bisa untuk membeli obat. Ya cuma untuk operasional penunjang. Misalnya tadi kesehatan gratis, ya biaya transportnya, biaya penjelasannya gitu. Sebetulnya kami pun memantau itu dengan pasokan itu Pak. Makanya kami minta udah keseragaman ke pengelola obat. Jadi obat yang diterima dari dinas lah gitu ya, sumbernya dinas saja di sana. Terus yang beli nanti total berapa gitu di sana itu di puskesmas. Jadi misalnya kalau di sini 100, membeli 50, 150 stok openingnya itu puskesmas itu seperti itulah. Dan selama ini kalau dulu nggak tahu Pak, kalau selama ini dengan guru kami, alhamdulillah Pak terpenuhi. Bapak lihat aja di gudang, tapi sesuai permintaan ya. Permintaan itu karena apa? Kami juga mengecek Pak, kan dia itu kasusnya berapa Pak? Misalnya, kalau minta banyak, jumlah penduduk sedikit, sedangkan dia pendapatannya kurang, kami ya jelas Pak, tidak akan mengakses ya. Minta 500, pasti saya 400. Karena apa? Kan dilampirkan Pak, jumlah kasus yang ditangani. Ya kan itu kan secara kasar itu Pak ya, itu setiap kasus itu 30-an tablet Pak. Ya, artinya mungkin Pak, stok opnam yang ada di setiap puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya diketahui oleh Dinas Kesehatan. Sehingga nanti kalau terjadi kekurangan satu jenis obat di salah satu puskesmas, terus kita belum dapat pasokan dari produsen obat, kan kita bisa sharing dari lain gitu ya. Itu terjadi Pak ya. Ya, narasi, kalau dengan narasi dari Bapak barusan berarti secara logikanya impossible di puskesmas kekurangan obat gitu kan ya. Dengan stok itu cara kalau dengar dari Bapak tadi pastinya seperti itu obatnya. Jadi bahkan untuk permintaan besok juga hari ini aplikasi udah harus masuk kan? Ya berarti di puskesmas tidak ada cerita, tidak ada obat. Iya, yang di situ kan ya makanya tadi kami jelaskan ke Bapak, yang rawat inap itu pasti jumlah obatnya banyak Pak daripada rawat jalan. Terus kami bilang lagi Pak, rawat jalan yang banyak pasien sama yang tidak, karena kan nanti timbul kecemburuan ya statusnya. Terus rawat inap juga ada yang ramai ada yang tidak. Contoh Ciawi itu kan sampai RL juga tiap bulan itu 800 Pak, 800 lagu. Itu kalau yang lain misalnya Cibalong karena itu cuma 40 makanya sesuai dengan amrahan tadi Pak yang itu mah kemana-mana.
Cibalong. Oh, Itu ada. bercanda. Karang bunga seluruhnya. Wah, orang Seru kering. Seneng. makanya pakai mobil ambulans itu karena bawa 2 balik Pak gitu ya kesininya karena kata itu. Jadi kami pertama sesuai dengan yang dilayani, sesuai dengan jumlah kapitasi, sesuai dengan kasus. Dan saya alhamdulillah mungkin minta bantuan karena baru kali ini Pak tahun 2000 ini saya disuruh ngelola langsung Pak obat. Kalau kemarin terus terang Pak bukan oleh saya, waktu saya bilang saya menerima saja. Kalau sekarang saya yang ngelola Pak 2022. Nah alhamdulillah melalui Pak Dewan, melalui birokrasi, jadi kita dapatnya Sinkron. paketnya sinkron, terus gelondongan Pak. Iya. Tidak mesti SIPD dulu. Kalau kita kan 6 bulan kemudian kasus penyakit itu akan beda. Ya. Ya, makanya saya itu beli yang segini ini ternyata ketersediaan ini belum diserap. Jadi yang itu yang basah, beli yang itu. Yang penting pakunya sama, tapi alhamdulillah terima. Karena apa? Mau layanan publik, mau SIPD kata saya itu. Tujuannya ya. Saya udah SIPD. Justru itu karena manfaat. Jadi kalau ini stoknya masih banyak, Iya. pembelian tahap kedua itu ini dikurangi ya. Terus tidak ada pemisahnya Pak, obat, usulan obat atau suplai obat termasuk yang buat penyakit khusus seperti DGJ ada. Itu dari program, Pak. Itu pada Dari program. hibah Dari provinsi. ada. ya maksudnya penyuplaiannya dari Bapak Iya. yang ke puskesmas apa waktunya bersamaan apa sesuai permintaan dari data yang dibutuhkan? Ya kami pengelola obat sekarang satu pintu ya Pak ya. Seperti kami aja vaksin di sini, program di sini, sama BMHP di sini wajib bidang. Kaya atau tidak ada persamaan bagus terang aja. Jadi kalau kena cut off yang lain saya cuma ketawa. Nah, rasain saya dulu tuh belum pernah rasain. Bukan gitu ya. Jualan ya? Gitu. Nah, itu Pak, kami menekankan baik vaksin itu oleh pengelola obat diketahuinya untuk lapor Pak supaya bersih. Terus dari pengelola program itu lapor ke pengelola obat. Jadi mau mengambil vaksin, mau mengambil obat DGJ, mau mengambil spilis, barang Pak. Jadi mereka itu setelah LPPO ada catatan obat program ini setelah klarifikasi ke Mahathir vaksin. Karena apa? Saya tahu pertama orang terbatas gitu. Mobilnya cuma satu kalau betul Pak. Jadi satu hari itu full semua Semua ya, barang-barang. kecuali ada pertengahan misalnya kasus DGJ pertama silakan gitu cuma. Kalau yang ada model terjadi obat Iya. Fotosukinya. Makanya saya seperti itu. Tapi mau ditanya kalau Kami saya tidak teras. tahu maksudnya Pak. Menganggarkan karena kalau perencanaannya baik tidak akan ada SDRD, tidak akan ada biaya pemusnahan. Dengan Pak Kadis pasti juga. Kalau ada udah aja lengkapi saja laptopnya daripada untuk membuang sampah. Ratusan juta untuk membuang sampah, asal tegas aja ke penyediaannya. Kalau Bapak tidak mau ya sudah banyak yang lain juga. Kalau saya itu Pak. Itu alhamdulillah nggak ada intervensi kalau sama saya yang 2025 tujuannya gitu Pak. Dan nanti mungkin saya Oktober gitu ya udah di walaupun saya udah itu udah ke tim jadi dilihat tadi sekitar aset bisa bagus sekian jumlahkan totalnya ya gitu mungkin setelah total bisa membeli lagi kan gitu kalau beli yang murah sama persyaratannya bagus mah gitu karena itu Pak saya sayang kalau misalnya menganggarkan 120-150 juta itu buang sampah lebih baik jangan lu terima yang dekat sampahnya gitu lebih baik itu kan kalau saya adapun yang retro gitu Pak ini Pak pakai dua aja segini kalau tidak nanti saya ganti katanya udah Pak dengan Bapak udah nggak jadi aja kalau sudah masuk kan ya mengajukan terus karena ada barang kata ayah Pak anggota tempuhan kan nggak mau saya mau Pak kapan aktual ya? iya ya jadi komitmen itu dibuat dulu Pak di luar itu ya pertama barangnya ready karena kan apa Pak minta kita 1.000 misalnya datang 300 400 kan kita Sisanya sesan dari sisa nanti susah Pak Di komisi opat kan iya Pak tidak sanggup barang siapa selalu ready. Satu lagi aja ya. iya